Pusing, kapan dapat fitur monetisasi? Ada dua opsi ya teman-teman. Cara untuk memancing algoritma Facebook mengirimkan undangan monetisasi. Nah kan sebenarnya kita cuma bisa mancing ya teman-teman. Dari pengalaman saya sendiri sudah berjuang konten cara A, cara B, semua dilakuin, semua konten di up terus sampai nggak berhenti berhenti ya, up terus ke Facebook. Tetapi kalau kita tidak memposting konten sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, Facebook itu tidak akan terbaca. Jadi makanya teman-teman, aku menerapkan sistem meta itu cuma berapa bulan, 3 bulan. Karena kan sebelumnya memang akunnya udah lama ya, akunnya udah besar dulu, udah 5, sekian ribu follower. Setelah aku memutuskan gabung ke Facebook Pro 1 tahun, itu aku nggak fokus. Aku setor konten kadang-kadang masih random, aku setor konten kadang-kadang masih sesuka hati. Karena kan dulu memang kayak gitu ya, kalau fungsi Facebook dulu kan memang kayak gitu, suka hati kita lah, kita mau share foto, video, kita mau nge-share yang gambarnya landscape, kita mau share foto yang portrait. Terus durasi foto ada yang durasi video ada yang panjang, ada yang pendek. Itu 1 tahun loh. Dari awal Meta menyatakan, dari awal Facebook membuka fitur Facebook Pro, itu udah setahun aku jalanin, setahun. Ternyata setelah dari setahun itu aku baru tahu ternyata memang ada yang sudah gajian. Dan bahkan teman-teman aku sendiri yang pas lagi awal kita daftar, kita langsung punya grup sendiri, kita sharing-sharing di situ. Nah itu udah langsung dapat fitur monetisasi, terus mereka benar udah gajian di tahun pertama ada Facebook Pro itu. Nah sedangkan aku masih lengah, masih sesuka hati nge-share apa semaunya aku. Karena apa, ngerasa ini bagus aku share, ini penting buat kenangan aku share, ini kebersamaan keluarga aku share, segalanya aku share gitu. Dan setelah itu tahun keduanya aku baru berpikir, kenapa aku nggak menerapkan apa yang teman-teman aku buat. Setiap kali teman-teman aku mengedukasi, aku skip kan, aku nggak percaya. Karena kan kalau tadi udah bertahun-tahun, berpuluh tahun malahan ya kita pakai Facebook, itu nggak ada yang namanya orang dapat duit dari Facebook. Jadi kepercayaan terhadap dapatin income itu nggak ada waktu itu. Makanya nggak mau berubah. Nah, setelah benar ada yang sudah berhasil ngedapatin dolar, baru tuh ngerasa kenapa nggak aku coba aja triknya mereka, ikutin semua trik yang ada di Pro itu, gimana maunya apa, foto yang seperti apa yang diminta. Mulailah aku baca-baca kan, aku cari-cari referensi dari APK-APK lain, YouTube, Google, aku buka dashboard, aku buka-buka apa namanya aplikasi yang buat ngedit gitu. Nah sampai aku coba nih, ternyata harus diedit fotonya, terus fotonya juga harus yang portrait, jangan yang landscape yang panjang, itu nggak boleh, nggak bisa dimonetisasi. Terus ternyata foto juga ada peraturannya, ada ukurannya tersendiri. Ukurannya kalau dulu tuh ada yang 3/4, terus ada yang 9/16 kan. Aku coba nih terapin,
Terus kalau dulu suka pakai musik, aku ngakuin ya teman-teman, aku suka pakai musik, aku suka ngupload karaokean di sini. Setelah aku dapat musik dari APK sebelah, aku share ke sini. Nah itu aku sering banget ngelakuin itu ya. Karena itu tadi belum percaya dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Meta ini. Aku berpikir kalau peraturan itu enggak lah, mungkin gitu ya. Mungkin aja ini untuk mereka yang benar-benar sudah menjadi YouTuber yang suka ini di medsos gitu. Pikir aku seperti itu ya teman-teman. Ternyata enggak. Setelah aku lihat si B ternyata monetisasi gajian, si C monetisasi gajian. Ya seperti itu, kontennya juga kan paling konten emak-emak masak, mereview suatu produk, uh, konten komedi, semua bisa menghasilkan uang. Nah dari situ aku mulai nih mikir nih, kok aku nggak bisa seperti itu ya, kurangnya aku apa? Kurangnya aku apa? Dibilang main sosmed, ya udah main sosmed udah pagi, siang, malam. Pokoknya sekarang apa-apa selalu larinya ke handphone, selalu cari sesuatu itu di sosmed. Kita mau cari teman ya di sosmed, kita mau berkeluh kesah ya di sosmed ya dulu ya. Kita mau cari ilmu sesuatu yang belum kita ketahui. Apa yang Anda ketahui kan ada semua itu di sosmednya, di YouTube misalkan. Nah dari situ aku baru tahu nih, ternyata penghasilan Facebook bisa dari konten apa aja, asalkan yang sudah dipersyaratkan oleh Meta itu satu tema ya. Sebenarnya konten random itu bisa dimonetisasi ya teman-teman, akan tetapi konten random ini termasuknya agak susah untuk mendapatkan fitur monetisasi konten karena susahnya algoritma Facebook ini membaca atau menyarankan kontennya, atau menempelkan iklannya, atau menarik brand suatu barang ya untuk ditempelkan di kontennya, karena terlalu banyak ya, jadi dia nggak fokus ke suatu tema aja. Jadi karena itu undangan monetisasi itu terkadang terlambat ya teman-teman. Jadi ada sih yang sudah satu tema bahkan dia udah ratusan ribu followernya. Kenapa sih kok cepat diundang kalau itu berpatokan pada tema? Nah kita lihat lagi yang keduanya ya teman-teman. Selain dari tema, ternyata Facebook ini juga menerapkan konsep yang sama seperti yang sudah dituliskan di dashboard kalian masing-masing. Konsepnya apa? Harus satu tema, bukan tidak boleh ya, tetapi satu tema lebih baik. Terus memperhatikan juga peraturan-peraturan yang ada pada Facebook, mana yang nggak boleh, mana yang boleh, gitu. Dan lihat nih Facebook dia, apakah Facebook lama yang dia belum ketemu nih apa yang harus dia hapus pada konten lama. Kayak aku kemarin ini ketemunya pada link ya. Setelah aku menghapus link, kalau dulu kan aku kerja di tempat kerja aku kan harus setiap saat ada kegiatan kan kita dibagiin link ya, dan link itu kita share ke Facebook ini, terus dia nyambung langsung ke yang membagikan link tersebut. Nah itu belum kehapus. Setelah kehapus itu langsung
langsung rame gitu. Berbeda pokoknya kalau teman-teman akunnya sudah terbaca oleh algoritma Meta itu berbeda aja. Walaupun sebenarnya sebelumnya udah rame nih untuk kalian yang udah akunnya besar, yang belum monet tapi udah puluhan ribu gitu. Nah itu agak aneh aja, ada orang luar yang coba masuk meng-add pertemanan, atau ada orang yang dari luar negeri sana yang sudah mulai komen di statusnya kalian, atau yang tadinya teman-teman kita yang tadinya kita nggak pernah, sudah lama nggak pernah on lagi ke berandanya kita, tiba-tiba hadir lagi gitu. Terus view-nya juga kan sedikit-sedikit meningkat gitu loh teman-teman. Nah ini ciri-ciri ya, tanda-tanda kalau akun kita mulai terbaca oleh algoritma Meta. Terus kita sering dapat notif itu, kalau nggak salah notifnya bunyinya, tingkatkan lagi reel Anda untuk menjangkau lebih banyak audiens gitu. Nah itu, terus sering dapat notif bagus, reel Anda mencapai sekian ribu tayang, gunakan atau tonton lagi, atau bikin lagi gitu, buat lagi konten yang sama. Itu sudah mulai terbaca ya. Nah dari situ teman-teman tuh harus benar-benar ngiring konten-konten yang sudah dikasih notification yang seperti itu, benar-benar pelajari lagi. Di sisi apa kok bisa terbaca gitu, bisa disuruh bikin lagi yang seperti itu. Bisa jadi dari ukuran dari video tersebut, bisa jadi dari pengeditannya. Nah ditiru lagi yang sama ya teman-teman, editnya harus sama juga seperti itu, pencerahannya, ketajamannya, apa namanya, kan banyak dalam pengaturan itu kan ada kecerahan, terus buramnya, pencahayaannya. Nah itu disamain lagi ya teman-teman. Terus kalau sudah dapat notif seperti itu, mungkin dari jam tayangnya. Bisa jadi kalian biasanya kan kalau up konten itu kan ramenya katanya kan pagi sama sore, tetapi ternyata konten kalian itu dapatnya di siang ya, siang lebih rame, artinya audiens kalian itu ada di siang hari ya. Terus jangan lupa nih, setiap negara itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi misalnya kalau audiens teman-teman itu adanya di negara Afrika, misalkan di Afrika kan jamnya kan berbeda ya. Kalau misalkan kita di sini jam 6 pagi, di sana berarti jam 6 sore kan, 10 atau 11 jam ya jaraknya. Nah itu teman-teman usahakan di setiap jam tersebut teman-teman tuh sudah up kontennya gitu. Nah kalau teman-teman bingung nih, nggak bisa kebaca lah, saya pengikut atau audiennya tuh dari mana aja. Nah nanti teman-teman buka dari dashboard, nanti ketemu sama PT teman-teman semua. Dari situ lihatlah tuh biasanya siapa yang paling banyak menonton, kan ada laki-laki, perempuan gitu. Nah terus negara mana ini yang paling banyak menonton videonya, kan di situ ada nih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malaysia, Singapura. Nah nanti teman-teman dari situ bisa menjadwalkan jam kapan teman-teman tuh harus nge-upload lagi gitu ya teman-teman. Sekedar tip aja ya untuk teman-teman yang masih mau berusaha untuk membuka membuka fitur monetisasi konten agar supaya
kontennya cepat terbaca oleh algoritma Meta. Sebenarnya kalau untuk pengikut ya, kalau untuk pengikut sih nggak ada batasan, nggak ada masalah ya, karena kan di sini kan Meta kan udah memperbarui peraturan terbaru dari tadinya 1.000 pengikut dan 60.000 tayang berubah menjadi 10.000 pengikut dan 60.000 jam tayang pada saat aku monet ya, itu di 10.000 pengikut dan 6.000 jam tayang. Terus sekarang ini berubah lagi teman-teman. Monetisasi konten itu sudah tidak melihat jam tayang dan sudah tidak melihat pengikut. Ternyata yang di bawah 10.000 udah dapat undangan monetisasi. Ada yang akunnya 4.000, 5.000, 6.000 ya teman-teman ya. Intinya berarti di atas 1.000 lah. Di atas 1.000 teman-teman udah aman. Kalau akun teman-teman di bawah 1.000, nah itu teman-teman harus benar-benar rajin untuk follow ya. Teman-teman juga kan harus rajin-rajin mampir ke akunnya mereka supaya pengikutnya cepat bertambah. Karena kan kalau belum 1.000 Meta masih membebaskan ya, kita mau add satu hari itu kalau nggak salah bisa di 150 ya, add pertemanan. Jadi kalau satu hari bisa 150, kayaknya dalam berapa hari ke depan atau 1 bulan ke depan teman-teman udah dapat 1.000 kan. Prediksinya dari 30 hari itu misalkan tidak ada yang add pertemanan cuma separuh dari yang diundang tadi ya, paling juga kan tetap aja udah dapat 1.000 kan. Nah itu ya teman-teman, tuh untuk teman-teman yang pengikutnya masih sangat sedikit. Nah itu dia. Terus jangan lupa nih teman-teman, yang namanya Meta ini sensitif ya, jangan sampai melakukan kesalahan ataupun pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Meta. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, nge-share konten-konten yang berbaur dengan kekerasan, terus berbaur dengan demo ya, seperti yang kekerasan yang ada di TV-TV kan di share gitu. Nah itu jangan ya, apalagi perang gitu, itu nggak boleh ya teman-teman, karena kan itu sangat sangat sensitif sekali ya. Nah itu diusahakan jangan sampai share yang seperti itu. Oke teman-teman. Terus untuk yang terakhir, jangan lihatin dulu kontennya harus jam sekian terus saja jam sekian, dan jam lain teman-temannya nggak share, kan salah ya. Intinya prioritaskan pada jam yang tayangnya video teman-teman itu banyak, tetap diprioritaskan jamnya, jangan sampai kosong, di share terus pada jam sekian, posting terus. Tetapi di jam lain juga teman-teman acak aja, up aja terus kontennya ya. Jangan sampai hari ini sharenya 3, besok jadi 1, terus di-share lagi 5, besoknya kosong. Jangan ya teman-teman. Jadi kita harus konsisten. Kalau misalnya teman-teman punya stok kontennya ada 5 nih ya, untuk 2 hari lah misalkan, bisa di-share 2 gitu, 2 reel terus ditimpa sama foto untuk 2 hari kalau memang nggak sempat ngonten. Kemudian untuk hari ketiga masih ada sisa 1 konten untuk pagi, teman-teman share dulu untuk yang pagi itu. Untuk yang siangnya teman-teman berusaha lagi untuk bikin konten, menyempatkan diri. Makanya kenapa kita para edukator, terus Meta juga menyarankan konten itu sesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kira-kiranya kita nggak putus kontennya, nggak kehabisan ya. Jadi setiap kali kita mau up konten kita masih ada konten yang akan kita share itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai
kontennya itu nanti nggak ada stok, terus nggak nge-share lagi ya. Oke. Coba terapkan dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke kolom komentar. Assalamualaikum.